warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah izinkan kita, Allah kirim kita ke suatu tempat yang mulia, tempat di tempat pelajar-pelajar agama dipertemukan mereka dengan guru-guru mereka untuk diperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Nabi-Nya, bagaimana syariat agama yang dibawa oleh Nabi-Nya. Itulah tujuan ma'had pesantren yang dibangun oleh guru kita Al-Ahad Ustaz Badri beserta para guru-guru, para muallimin, para sepuh masyarakat yang ada di kampung ini, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan putri, bahu-membahu untuk dapat menyelenggarakan acara yang besar ini untuk menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah agar ma'had ini berjalan sesuai dengan harapan, berjalan sesuai dengan harapan orang-orang tua yang ingin anak-anaknya mendapatkan didikan yang baik, mendapatkan perhatian khusus untuk mereka diselamatkan perjalanan hidupnya, untuk membawa bekal kehidupannya dari negeri dunia sampai negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada segenap penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga milad daripada ma'had yang ke-21. Mudah-mudahan umur yang cukup sudah dan seharusnya sudah mampu berdiri dan melahirkan anak-anak didik yang menjadi cikal bakal para asatidzah, para muallimin, para ustazah. Itulah harapan daripada seluruh pendiri daripada ma'had ini, wabil khusus Al-Ahad Ustaz Muhammad Badri. Kita doakan agar beliau Allah berkatkan ilmunya, Allah tambahkan keberkahan dalam segala hal, terutama kemampuan untuk dapat berdiri anak-anak didiknya bersama guru-guru yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ini kelihatannya daripada ngantuk nih ya. Udah ngantuk belum? Berarti aneh yang ngantuk. Ini ibu pada ngobrolin apa sih bu? Malam-malam masih mau main arisan aja.
Coba tolong perhatikan, kita sudah beberapa lama tidak berjumpa. Perjumpaan ini sengaja Allah kirim kita. Allah berikan waktu, tenaga, kesehatan untuk apa? Untuk kita dihadirkan di majelis ilmu ini, untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, agar kita selamat perjalanan hidup kita dari negeri dunia sampai negeri akhirat. Amin. Kita selalu setiap tahun dihadap-hadapkan dengan persoalan, terlebih persoalan hal-hal yang berkenaan dengan peringatan Maulid maupun Mi'raj. Setiap tahun kita adakan, tetapi kaum muslimin tidak bertambah kecintaannya, pengetahuannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Satu di antaranya, tadi saya baru mendengar, saya hadir di satu acara bersama Isra wal Mi'raj di Musalla Al-Maghfirah di Citayam. Wakil dari DPRD wilayah Bogor menjelaskan bahwa syiar agama Islam yang ada di wilayah Citayam, kalau ini kan Depok, ini Depok Citayam. Saya bicara ke Bogor dulu ya, karena saya tadi dengar langsung dari Ketua DPRD wilayah Bogor. Beliau mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW di dalam syiar agamanya dari tahun ke tahun semakin surut. Satu di antara penyebabnya berdirinya perumahan-perumahan. Di perumahan-perumahan yang ada tidak ada lagi syiar agama. Padamnya syiar agama sehingga anak-anak mereka tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan anak-anak kita, kita yang masih beriung di dalam kampung kita, kita tidak tinggal di perumahan, kita masih bisa kirimkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren salafi, pesantren-pesantren yang dibimbing oleh para kiai, para aulia, ulama salihin. Hingga saat ini masih hidup syiar agama Islam. Alhamdulillah, buktinya kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kira-kira mau diterusin nggak sih? Aneh takut ibu-ibu ngambek. Ini yang berapa, mohon maaf. Sudah telat waktu makan. Baik, sedikit aja ya, dikatakan banyak sekali para muhadirin, para kiai yang hadir. Saya mengambil waktu, mudah-mudahan biar sedikit bisa mengisi kekosongan yang ada di dada-dada kita. Betapa kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita pernah membaca kitab sifat 20, di mana di dalam kitab sifat 20 dikatakan wajib bagi tiap-tiap mukallaf, wajib bagi tiap-tiap. Tahu arti mukallaf? Ini pada sepi ditanyanya, berarti benar-benar perlu dikrosong. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf?
laki perempuan yang telah berumur akil balik. Laki perempuan yang telah berumur akil balik wajib mengetahui akan hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada kewajiban mengetahui. Berarti kalau bicara tentang pengetahuan atau mengetahui, di sana di dalamnya ada ilmu pengetahuan untuk dapat mengetahui hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau bicara Mi'raj sedangkan mengenal Nabi Muhammad aja kita nggak tahu? Dibutuhkan satu ilmu untuk dapat mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi dikatakan wajib bagi laki atau perempuan yang telah berumur akil balik dia mengenal akan hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad. Arti hal ihwal seluruh kehidupan Nabi Muhammad dari mulai dikandung oleh ibunya sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, itu namanya hal ihwal Nabi Muhammad. Sekarang siapa anak-anak kita yang mau kenal akan hal ihwal Nabi Muhammad SAW? Padahal setiap tahun kita memperingati Maulid Rasul, kita setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj, tapi pengetahuan tentang Nabi Muhammad tidak pernah sampai kepada kita. Kita tidak mendapatkan pelajaran. Oleh karena itu betapa cerdasnya ulama-ulama kita, betapa jeniusnya mereka ulama-ulama kita, sehingga diambil satu peringatan. Padahal itu adalah firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdi, dijadikan satu momen peringatan, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Untuk kita mengenal dikumpulkannya umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Dipanggil para mubadzir, orang-orang yang ahli di dalam menjelaskan tentang firman Allah yang berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Karena umat Nabi Muhammad khususnya di negeri kita tidak seberuntung umat-umat Nabi Muhammad di negara lain. Contohnya di negeri kita, sedikit sekali jumlah umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan di ma'had, di pesantren, di madaris Islamiyah atau di majlis-majlis taklim. Sedikit sekali kesempatan mereka. Persentasenya terlalu minim. 90% umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan pendidikan pesantren, tidak mendapatkan pendidikan madrasah, tidak mendapatkan pendidikan yaitu untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di majalis lain. Sehingga kecerdasan para ulama auliya sholihin, bagaimana cara tanggung jawab kita kepada Allah dan Rasulnya, maka diperingati perayaan Maulid Rasul, perayaan Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Agar orang awam yang tidak mendapatkan pendidikan di pesantren-pesantren dan madrasah atau majlis taklim, diajak mereka, ayo kita kumpul. Untuk apa? Untuk diperdengarkan oleh guru-guru kita, para kiai kita, para muallim kita, menjelaskan hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita nikmat berselawat? Tadi kita baca riwayat Maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu lisan. Kenal tidak kalian dengan Nabi Muhammad? Kenal tidak orang yang kalian salawatkan? Padahal Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa?
karena Allah kenal betul kepada hambanya yaitu Muhammad Rasulullah. Kita diajak, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Allah mampu mengajak hamba-hambanya berselawat kalau hamba-hambanya tidak mau mempelajari hal ikhwah siapa Nabi Muhammad? Ini kira-kira tadi nggak nyambung udah malam begini. Saya takut bicara ilmu udah malam. Yang hadir ntar pulang rep-rep. Ini wajib kita pelajari, wajib bagi laki dan perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak-anaknya mau selamat, tolong berikan pelajaran, minta tolong sama guru-gurunya, ajarkan al-ikhwan Nabi kita Nabi Muhammad. Itu syariatnya kita pelajari, ilmu fikih kita pelajari, ilmu tasawuf kita pelajari, ilmu mantik kita pelajari, ilmu kita pelajari. Tapi yang membawa ilmu itu Nabi Muhammad kalian tidak kenal. Bagaimana mungkin kita bisa menguasai ilmu yang kita pelajari tapi kita tidak kenal siapa yang memandu ilmu tersebut? Ya Allah, celaka betul umat Nabi Muhammad. Kepengen datang yaumul qiyamah mendapatkan yaitu syafaat Rasulullah, ingin melihat keagungan Nabi Muhammad ketika diisrakan dan dimi'rajkan. Bagaimana mungkin kita dapat bangga dengan Nabi Muhammad kalau kita tidak mempelajari hal ikhwan Nabi Muhammad? Oleh karena itu Al-Fadhil tidak panjang lebar, kepengen hanya menyarankan kepada guru-guru terutama yang ada di pesantren, yang ada di madaris Islamiyah, yang mereka di kampung-kampung guru kita mengajarkan murid-muridnya, tolong ajarkan sirah nabawiyah, ajarkan yaitu hal ikhwan Nabi Muhammad dari mulai diperanakkan atau dihamilkan oleh ibunya, dikandung oleh ibunya, sampai Nabi Muhammad dilahirkan, sampai Nabi Muhammad dibesarkan, sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai Nabi Muhammad wafat di negeri Madinah. Ini yang perlu kita mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita, agar kita ketika sholat kita sampaikan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nikmat, ada rasa madu di lisan kita, ada nikmat di hati kita menyebut kepada Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak dapat nikmat apa-apa ketika baca sholawat tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, nggak ada getaran di hati karena kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, bukan menggurui, tapi kita ingin mendapatkan suatu kenikmatan nanti yaumul mahsyar. Kita akan dibuka hijab, kita memandang Nabi Muhammad. Itulah kalian yang berselawat kepadanya, dialah yang akan memberikan syafaat. Kalau kalian tidak pernah kenal kepadanya, kalian jangan berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.